Di bulan puasa kita bercerita bersama kita di dunia Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hanum Nazakia Bahasya di podcast Diary Ramadan SMA 1 Banyusari. Nah, sekarang kita kedatangan tamu spesial. Wah, spesial kayak martabak telur ya, Pak. Iya. Jadi, Ada pengawas pembina kita, Iya. Bapak Haji Bun. Pak Haji Bun, apa Iya. kabar, Pak? alhamdulillah baik, alhamdulillah. Apalagi pembawa acaranya perempuan lebih baik. Oh, lebih baik lagi. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat-sehat, Ya, ya alhamdulillah. Puasanya gimana, Pak? Lancar. Nah, kalau puasanya secara fisik itu ya lancar sampai yang Lancar. sekarang ke-7 harinya ya 6 hari ini. Ketujuh, puasa Ke-7 ketujuh. harinya. Alhamdulillah belum ada kendala apa-apa ya, nggak tahu. Dari sisi amaliyah ya. Oh, kalau Secara perjalanan puasanya, Iya. alhamdulillah Lancar. ya lancar. terus yang gak lancarnya apa, Pak? Yang nggak lancarnya yaitu tergoda dari berbagai macam apa yang menimbulkan syahwat. Oh. Itu. Contohnya? Misalnya ada sesuatu yang menimbulkan ada hal-hal lebih ke unsur syahwat, nah itu yang memang itu masuknya kendalanya. Nah, Seperti lihat Hanum sekarang nih. aduh, itu Membawa jadi acaranya tuh. Nah ini kan jadi sepertinya Bapak muda kembali gitu. lebih terasa fresh gitu Iya, ya, Pak ya? betul, Terbawa betul, ya, betul, terbawa bener-bener. betul. Pak, nih kesibukan Bapak selama pandemi ini apa, Pak? Kalau kesibukan sesuai dengan tupoksinya, pengawas itu ada 2. Hmm. Terkait dengan memformulasikan manajerial satuan pendidikan. Yang kedua, memformulasikan tentang supervisi akademik rekan-rekan guru. Itu. Nah, kaitannya dengan pandemi yang tadi oleh Hanum disampaikan, ini terkait dengan masalah capaian antara guru lewat daring dengan respon Nah, anak. itu. Itulah. Sehingga sampai saat ini Bapak sebagai pengawas pembina belum ada kepastian tentang objektivitas antara satuan pendidikan, guru mata pelajaran, siswa sebagai peserta yang ikut kegiatan pembelajaran daring dengan orang tua siswa. Nah, 4 link ini belum ada laporan secara objektif. Nah, itu. Ada kesulitan nggak sih, Pak? Bedanya kan maksudnya sekarang kan pandemi ini daring nih. Iya. Nah, tahun-tahun sebelumnya kan langsung nih ya. Tatap muka. Nah, iya tetap muka. Itu ada kesulitan nggak sih? Nah, kalau hasil temuan yang kemarin ya mungkin Hanum juga tahu sendiri waktu pas diverifikasi, ya daring ini kelihatannya kendalanya lebih kompleks. Ya, ada pengakuan tidak punya HP, tidak Iya, punya iya. ini, terus ada pengakuan anak melalaikan Nah, apa itu. yang diharapkan oleh guru-guru. Jadi kendalanya banyak daring itu, sehingga untuk mengukur kualitasnya kesulitan. Itu bahasa kendala selama COVID berlangsung hubungannya dengan pembelajaran daring. Gitu. Nah, apalagi sekarang kan, Pak ya, di bulan puasa ini ada program dari Disdik ya, Pak ya? Iya. Itu namanya apa? Smart Trend, Trend ya, ya. Itu tuh untuk siswa gitu ya, Pak, atau gimana, Pak? Betul. Jadi dalam rangka kekosongan lah, ya kekosongan. Mengisi Jadi kekosongan. dalam vakum Ya. Ramadan yang penuh barokah ini, betul. nah, upaya pemerintah distrik itu lewat Smart Trend. Nah, Smart Trend ini lebih mengoptimalkan tanggung jawab siswa dalam rangka mengisi di bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini ya menurut Al-Baqarah 183, Iya. nah bahwa nguji untuk meningkatkan nilai ketakwaan itu seberapa ini ketakwaan anak, maka perlu Di bulan puasa. iya di bulan puasa ini dilatih membangun
anak ini budi pekerti dan akhlakul karimah. Berarti kayak pesantren kilat gitu ya Pak ya? Betul, hanya pesantren kilat ini kan kurikulumnya itu lebih berorientasi kepada hasil di Kemenang, sudah ada lewat buku apa buku panduan apa buku saku. Ada buku iya. panduannya gitu. Iya, Panduannya. kalau yang namanya semua itu karena memang intinya Sematren ini lebih ke arah virtual, virtual mengaktifkan anak bahwa sadar bulan suci Ramadan ini bulan yang mubarakah, maka perlu diisi oleh hal-hal yang bersifat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, Betul. Wah, Bapak ini betul nggak ya? mantap ya hadisnya. Bener Pak. Jangan waktu pasti mantap. Memperhatikan bahwa saya harus, ya Pak Nurdin harus bisa menyesuaikan diri Iya. dengan siapa yang dihadapinya sebagai pembawa acaranya kan gitu. Iya, bisa. Nah, itu tuh acara Sematren itu wajib ya Pak untuk semua siswa itu? Ya kalau, nah ini bahasa isu wajib ini berarti kalau yang tidak ikut ada nggak sanksinya. Oh. Nah ini kalau disebut karena definisi wajib melaksanakan menang pahala, Nah, itu melaksanakan menang Ya dosa. udah. Nah tadi pertanyaan, Sematren itu wajib enggak? Nah berarti wajib artinya anak ikuti, yang tidak ikut mau diapakan. Ini kan nggak jelas. iya. Apa masuk sunnah muakkad? Itu Mau yang jelas ikutan. intinya begini, bahwa Sematren ini digalakkan di Satuan Pendidikan Jenjang SMA wabil khusus dalam rangka upaya meningkatkan kesadaran anak bahwa di bulan puasa ini ada 3 fase yang perlu menjadi sebuah titian. Pertama dari 1 bulan awal puasa sampai tanggal 10 itu dikemas janji Allah, itu paket 10 harian itu mencapai maghfirah, ampunan Allah. Itu. Nah, bagaimana cara membangun mendapat sebuah predikat maghfirah? Nah, bonus hariannya baca-baca Al-Qur'an, karena bahwa Ramadan itu bulan turunnya kitab suci Al-Qur'an. Muliakan di bulan Ramadan ini. Itu yang terus yang bulan 11 sampai bulan tanggal 20 itu paket bonus Ramadan, namanya itu Taufik dan Hidayah. Yang terakhir 21 hari terakhir sampai terakhir itu itkuminan nar. Itkuminan itu jauhkan dari api neraka. Nah ini kan janji Allah, sehingga upaya itu jangan disia-siakan di bulan suci Ramadan. Itu. Tadi Bapak memperlihatkan Pak ulah eta itu bisa menimbulkan timakrur. Memang Betul ya. betul. Karena untuk membangun definisi puasa yang sesungguhnya itu ya kalau dalam acara ajaran Buddha harus siap mendudukkan puasa sebagai stupa datu. Stupa Datu. Iya. Apa itu Pak? Jadi meyakini bahwa bulan puasa ini mampu bisa mengatasi semua persoalan yang akan mengganggu kepada perasaan jiwanya. Iya. Itu. Bukan hanya makan dan minum aja ya Iya. Pak ya yang dilawan ya, Iya. tapi Sehingga, semua. sehingga di sisi lain ada sebagian pendapat bahwa ya harus banyak bersemedi cenaka bulan. Nah ini bahasa semedi ini hubungannya dengan proses kehidupan. Nah ini mana yang ainnya, mana yang tidak ainnya. Contoh model Bapak ya. Ya. Katakan sudah punya anak, punya bini, punya anak, dia di rumah saja gitu kan, itikaf. Harus minimal kan harus punya save, punya tabungan. Selama bulan puasa ini saya harus bisa mengalokasikan sebelumnya anggaran minimal 300.000 sehari sampai 1 bulan, katakanlah 30 hari sudah punya 9, harus punya dana simpanan 9 juta minimal, plus cost plusnya 15%. Nah dari 9 juta kali 15%,
itu berapa? 9 juta tambah persentase 5%. Nah itulah baru punya keyakinan bahwa saya ini ingin bahwa puasa ini ya sesuai dengan harapan. Nah sampai fase ini saya nganggap pertanyaan untuk saya pribadi masih latihan puasa kok. Kalau Bapak masih latihan puasa, karena dalam memperjalankan itu yang namanya fata morgana dalam sebuah penginderaan, itu ada namanya itu pembiasan cara pandang. Nah itu Ya kan, mau Bapak pohano ya apapun secara bener bohong. Susah ya Pak ya? Ya iyalah. Apalagi usia remaja, usia model Bapak yang sudah usianya di atas 55 tahun. Tetap aja secara sunatullah yang melihat hanung tetap kabita. Nah itu aku dulu sadari. Penglihatan ya Pak, Ya iyalah, pendengaran, pengucapan. Sekarang model Bapak siga supir angkot, pengawas juga door to door ke sekolah. Iya. Mampir celek transit ya, mangkat itu berbagai warna dan di setiap satuan dengan gosip ayah yang tidak terasa bahwa ini akan mengurangi nilai pahala puasa itu tidak bisa dihindarkan. Gimana diri kita masing-masing ya Pak? Nah itulah, jadi kalau pendapat saya paham secara moderat urusan punten mah itu Allah yang menentukan, yang tahu. Itu aja. Cek secara nas hubungan manusia dengan manusia, Pak itu batal Pak. Ya belum tentu. Di mata Allah, maka saya pasrahkan semua. Karena sesuai dengan baiat hidup, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, jadi pasrahkan. Yang penting saya sebagai hambanya Allah sudah menjalankannya. Ya, menjalankannya sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku. Gitu. Wah, ini ceramah ya Pak, alhamdulillah nih dapat. Ya, lain ceramah tuh mah. Ini kan diskusi, gitu enggak? Iya. Diskusi. Maksudnya dapat informasi banyak gitu Pak. Jadi kasih. pengetahuannya bertambah buat aku pribadi gitu. Iya. Nah, hubungannya dengan ya saya titip Sematren. Sematren itu ada anggarannya. Ada, Din, ada anggarannya. Ada tuh Pak Nurdin. Ada. Jadi ada anggarannya. Terus hanya anggarannya tidak boleh dimuat namanya anggaran makan minum. Dicantumkan dalam siplanya makan minum, karena belum puasa-puasa ya acara makan minum. Nah, boleh ya. Nah, jadi Nurdin sebagai operator di studio ini dialihkan ke media apa? Tapi pertanggung jawabnya untuk kegiatan Sematren ini. Iya, betul. Bagi Bapak sebagai pengawas pembina, bahwa Ramadan yang sudah menjadi harapan pemerintah Provinsi Jawa Barat benar-benar dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan melibatkan peserta didik yang ada di Satuan SMA Banyusari. Nah, kalau misalnya kalau wajib bagi yang tidak seperti apa bentuk sanksinya, sanksi yang sifatnya pedagogis yang mendidik. Nah, bagi Bapak jangan sampai nanti bahasa isu wajib hilang dari auranya. Kan wajib akan kalau dilaksanakan menang pahala, itu dilaksanakan menang dosa. Definisinya. Sehingga kalau misal anak yang tidak ikut Sematren, nah ayah itu punishment-nya. Betul nggak? Betul. Gitu. Karena emang wajib itu seperti itu. Iya, gitu, dari wajib betul. itu. Ya, Pak Bun, terima kasih telah menyempatkan hadir. Jadi pengetahuan untuk kita semua ya, ini di bulan puasa benar-benar Pak dapat pahala, insya Allah, amin. Iya, makasih. Bapak, makasih telah hadir di podcast Semansa Banyusari. Semoga sehat selalu, lancar puasanya ya Pak ya, sampai akhir. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Iya. Mungkin teman-teman cukup sekian aja sampai di sini podcast kali ini. Jangan lupa nonton podcast-podcast sebelumnya dan podcast selanjutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.